Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Alfianamus. Saya dari program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pemikiran awal tentang kewarganegaraan modern pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Kewarganegaraan. Jadi langsung saja di sini saya akan membahasnya dari zaman modern awal sekitar tahun 1700-an sampai 1800-an. Bahwasannya diceritakan dalam sejarah sekitar tahun 1750, negara-negara seperti Inggris dan Prancis berinvestasi dalam pasukan besar dan angkatan laut yang sangat mahal untuk dipertahankan. Sehingga mereka menilai bahwa untuk membayar tentara itu merupakan ide yang kurang menarik. Kemudian untuk itu muncullah suatu ide bagaimana penguasa menemukan pasukan di dalam negerinya sehingga membebankan pajak kepada warga negara untuk membayar pasukan itu. Di sisi lain banyak pemikiran ataupun pandangan yang lain yang menyatakan bahwa wajib militer ini memiliki dampak yang sangat merusak kekuatan politik otonom dan juga bisa menyebabkan krisis ekonomi. Tetapi pandangan lain juga menyatakan bahwa justru wajib militer mampu mendorong pengembangan peran yang luas lagi warga negara, di mana senantiasa warga negara tersebut harus bisa berpartisipasi melalui wajib militer guna untuk menjaga keamanan negara. Kemudian mereka berpikir bahwa wajib militer adalah kewajiban sipil untuk melakukan kerja wajib untuk pemerintah. Jadi di sini masyarakat senantiasa bisa bekerja sama dengan pemerintah, yaitu melalui wajib militer guna untuk mengamankan situasi pada saat terjadi hal-hal seperti darurat, bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, ada dua jenis wajib militer dasar di sisi, yaitu layanan wajib dapat dipesan untuk sementara waktu selama masa perang dan masa lainnya. Jadi militer ini digunakan juga untuk melayani pada saat masa-masa peperangan, misalnya kebakaran juga, krisis ekonomi, dan juga misalnya mereka juga bisa melakukan perawatan medis bagi orang-orang yang terkena musibah, maupun juga persediaan masak makanan, pasokan industri atau pertahanan atau upaya pembersihan selama situasi darurat. Sehingga dalam jangka waktu yang lebih lama untuk memastikan bagaimana militer ini bisa melindungi komunitas atau untuk melakukan pekerjaan infrastruktur di lokal atau komunitas senantiasa harus bisa berpartisipasi aktif. Jadi juga sehingga fenomena yang dikenal sebagai ranah publik muncul menurut seorang filsuf Jürgen Habermas sebagai ruang antara otoritas dan kehidupan pribadi di mana warga negara dapat bertemu secara informal, bertukar pandangan tentang masalah publik, mengkritik pilihan pemerintah, dan menyarankan reformasi. Jadi seorang filsuf Jürgen Habermas, dia menginginkan bahwasannya masyarakat dan negara atau pemerintah itu bisa saling berkomunikasi, di mana dia menginginkan juga warga negara bisa mengkritik misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga juga di sini masyarakat juga bisa memberikan atau menyarankan reformasinya kepada pemerintah. Dia menginginkan adanya ruang-ruang publik, ruang-ruang diskusi publik untuk masyarakat. Itu. Dan ini bahwasannya berfungsi sebagai penyimbang bagi pemerintah, karena keputusan buruk dapat dikritik oleh publik di tempat-tempat seperti editor. Jadi menurut Skeudonson, ruang publik adalah lapangan bermain untuk kewarganegaraan. Itu. Nah, yang berikut mengenai konsepsi Timur. Pada akhir abad ke-19, pemikiran tentang kewarganegaraan itu mulai memengaruhi Tiongkok.
Terus diskusi dimulai dari gagasan seperti hukum, monarki, negara, parlementer, pemilu, terus misalnya opini publik, terus pers aktif, dan juga seperti konsep negara dan juga kebijakan dari sebuah negara, persatuan dan kemajuan sosial itu. Jadi kebajikan kewarganegaraan adalah memanen kebiasaan yang penting untuk keberhasilan komunitas. Berarti di sini terkait erat dengan konsep kewarganegaraan. Kewarganegaraan sipil sering dipahami untuk dedikasi warga negara, bagaimana warga negara mendapatkan kesejahteraan bersama komunitas, mereka bahkan dengan mengorbankan kepentingan individu. Jadi kebajikan dari sebuah negara ini, bagaimana dia bisa mendahulukan kepentingan publik dibandingkan kepentingan individu, dimana atau juga mengorbankan kepentingan individu demi kepentingan bersama. Jadi di sini juga adanya istilah kesopanan mengacu pada perilaku antara kelompok, di mana dalam sebuah komunitas tersebut senantiasa harus ada sebuah relasi atau juga kesopanan pada perilaku antara individu dengan kelompok maupun kelompok dengan individu. Sebagai landasan masyarakat dan hukum itu sendiri senantiasa bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan antara sesama masyarakat atau sesama kelompok. Baik, mungkin itu saja mengenai pemikiran kewarganegaraan di zaman modern awal. Sebelum saya mengakhirinya, mohon maaf mungkin cara penyampaian saya yang kurang dipahami atau kurang wawasan. Di sini saya meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih untuk semuanya. Bye.